Terima kasih Bapa, biarlah kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang disegarkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Firman Tuhan hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Kita akan membaca di Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberi nyawaku bagi domba-dombaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat mengapa Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus bukan gembala upahan. Karena gembala upahan ketika serigala itu datang, ia akan meninggalkan domba-domba itu. Tetapi Yesus, dia ada gembala yang baik. Kenapa Yesus gembala yang baik? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar poin pertama. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin Bapak Ibu Saudara, dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik artinya gembala yang baik memberikan yang terbaik buat domba-dombanya. Amin. Dan yang kedua, gembala yang baik memberikan nyawanya sebagai korban penebusan dosa kita. Kasihnya tidak layak untuk kita menerimanya. Ketika kita tidak layak menerima penebusan oleh darah Yesus. Mari kita akan membaca di firman Tuhan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya tanda bahwa kita berdosa, tapi Kristus mati buat menebus dosa saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati, Kristus telah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Kalau Kristus memberikan nyawa buat saudara dan saya, artinya Dia akan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan baca di Roma 8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin Bapak Ibu. Nyawa saja diberikan buat saudara dan saya. Apalagi semuanya. Semuanya itu apa Bapak Ibu Saudara? Apakah sebagian? Atau segalanya? Segalanya dalam hidup kita. Termasuk apa Bapak Ibu? Masa depankah? Pergumulan yang kau hadapi? Pergumulan tentang rumah tanggamu? Keuanganmu? Sakit penyakitmu? Mungkin orang tuamu yang belum diselamatkan? Tuhan katakan jangan khawatir. Amin Bapak Ibu. Tuhan katakan jangan khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak yang dicintai, semuanya Tuhan berikan buat kita, buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Tuhan katakan jangan takut. Karena Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita akan belajar tentang gembala yang baik. Kasih-Nya melebihi kasih seorang ayah dan ibu. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
Kasih Tuhan lebih besar dari kasih seorang ayah dan ibu. Karena seorang ayah dan ibu terbatas sebagai manusia biasa. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita, mencintai kita. Dan menerima kita apa adanya. Kalau ada orang tua hari ini, engkau membenci anak-anakmu, meninggalkanmu. Mungkin seorang ayah yang kejam, yang mengusir anaknya. Atau sebaliknya, anaknya membenci orang tuanya. Karena orang tuanya memilih kasih pada saudara yang lain. Mungkin ada anaknya yang merasa dirinya ditolak dari orang tua, papa mamanya. Dan anak ini merasa orang tua selalu menyakiti hatinya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada kabar gembira, amin. Ada kabar sukacita bahwa Tuhan menyambut engkau dengan kasih setianya. Tuhan menyambut engkau. Tuhan mau memulihkan hubunganmu dengan ayah dan ibumu. Tuhan mau engkau dipulihkan. Tuhan mau engkau mengampuni orang tuamu hari ini. Mungkin ada seorang ayah atau seorang anak. Tuhan mau memulihkan hubunganmu dengan orang tuamu. Karena dia Bapa, dia gembala yang baik, yang mengasihi kita semua, amin. Dia mau memulihkan hidup kita dengan kasih-Nya. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Artinya firman Tuhan katakan bahwa Yesus memanggil domba-domba itu menurut namanya. Artinya Yesus mengenal kita secara pribadi. Yesus memanggil kita dengan nama kita. Contohnya Ibu Fani, Pak Rudi, Citeli dan sebagainya. Dia memanggil kita karena dia mau hubungan kita dengan Bapa itu secara pribadi. Mengenal kita secara pribadi. Biasanya kalau kita panggil orang kita tidak kenal, woi. Atau nyong, atau nona. Tapi Tuhan tidak. Kalau dia mau mendidik kita, dia mau negur kita, dia memanggil nama kita. Seperti katakan Marta, dia panggil Marta. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan selalu mengasihi kita, memanggil kita dengan nama kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengenal diri kita lebih dari kita kenal diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacanya di Mazmur 139 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dicintai Tuhan. Artinya apa Bapak, Ibu, Saudara? Tuhan tahu setiap detil dalam hidup kita. Amin. Tuhan tahu setiap detil dalam hidup kita. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Karena semuanya telah Kau ketahui. Kau ketahui ya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat kita menangis sendirian di kamar, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Tuhan Maha peduli dalam kehidupanmu. Tuhan mengerti tetesan air mata. Tuhan mengerti pergumulan hidupmu, saudara dan saya. Artinya semua kehidupan kita ada di dalam genggaman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacanya di Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin Bapak Ibu.
Apa arti firman Tuhan yang tadi saya baca? Artinya tujuan hidup kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Tuhan akan memberikan panggilan untuk kita diselamatkan, panggilan untuk kita melayani Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita apa, Bapak Ibu Saudara? Memberikan kita talenta dan kuasa untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mari datang dan kita melayani bersama-sama di rumah DOCC. Ditunggu ya yang angkat tangan. Kenapa kita harus melayani di rumah Tuhan? Karena itulah kesukaan Tuhan. Karena kita menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa membalasnya, tapi membalas dengan apa? Dengan kita bisa melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, gembala yang baik mencukupkan segala keperluan domba-dombanya. Amin, Bapak Ibu Saudara, kitalah domba kesayangan Bapaknya. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2, saya akan membacanya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Artinya aku tidak akan kekurangan apapun yang aku perlukan. Karena Tuhan, Dia selalu mencukupi segala kebutuhanku dalam kehidupanku. Artinya Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya jaminan bahwa Allah menyediakan kebutuhan dalam kehidupan kita menurut kekayaannya, bukan kekayaan kita. Amin. Jadi tetaplah percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Jangan pernah takut, karena Dia Bapa yang memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan nama Tuhan. Saya mau kesaksian bagaimana anak saya Joshua, Tuhan menyediakan segala kebutuhannya. Yang ini temannya dari Hong Kong. Dia sama-sama berteman baik, dan pada saat dia mau pindah dari apartemennya dia telepon anak saya, Joshua, kau tolong dulu bantu saya mau pindah apartemen baru, bisa bantu saya? Dia bilang iya. Tapi sebelumnya itu anak saya telepon saya, mami, kan Joshua juga baru pindah apartemen baru. Jadi Joshua mesti membeli kebutuhan. Tapi karena dedinya kirim uang pas-pasan, jadi dia bilang ke saya, bagaimana mami? Dia bilang Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Dari kau datang ke Australia sampai kau selesai, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaannya Tuhan, bukan kekayaan mami dan dedi. Mami dan dedi ini hanya terbatas. Kalau memang dedi kasih uang terbatas, berarti tandanya kamu harus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Jangan andalkan mama dan papa. Mama papa hanya terbatas. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bilang, iya mami. Joshua percaya bahwa kalau Tuhan izinkan saya kekurangan, pasti Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi Joshua. Setelah itu, besok paginya dia telepon saya. Setiap hari kami berkomunikasi dengan video call. Mami, saya mau pergi mana? Teman kami dari Hong Kong ini, dia minta tolong untuk bantu dia pindah ke apartemennya dia. Dia sering ajak Joshua makan bareng, ke rumah atau pergi restoran, dia yang bayar semua. Ya sudah, sampai di sana, dia panggil Joshua, rapikan semua. Setelah itu, ini tas yang banyak berkat ini, dia kasih Joshua bawa pulang Bapak Ibu Saudara. Saya kaget, begitu banyak. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, semua dari minyak, kebutuhan semua, makan minum sampai sebulan ini Tuhan sediakan yang terbaik buat anak saya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, dia memberikan rak sepatu,
alat dapur semua, Bapak Ibu Saudara. Dan Joshua bilang, ini mama ada ikan salmon, ada daging, ada makaroni, ada buah-buah makanan kaleng. Semua dia sediakan ini Bapak Ibu Saudara. Dan dia foto pada malam itu dan saya ada di atasnya. Saya bilang, wow, video call dia, saya foto. Sedang wow, luar biasa. Luar biasa Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah berkekurangan dalam hidup kita. Di saat kita mengandalkan Dia. Dalam setiap aspek kehidupan kita, maka Tuhan yang akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya satu berkat yang Joshua terima. Sebelum Joshua ini kan sekolah di sana sesuai keuangan yang bapaknya berikan. Kalau uang sekolah bapaknya berikan, tapi uang makan minum biasa dia cari kerja. Karena saya mau andalkan anak saya untuk bekerja supaya dia bisa disiplin. Jadi pada saat dia ikut kuliah di gerejanya itu di luar negeri, dia mau ikut seminar tentang anak anak muda di sana seminar. Tapi seminar di sana Bapak Ibu Saudara harus bayar $90. Dan itu sangat besar, 900.000 Bapak Ibu Saudara. Dan dia telepon saya, Mami, Joshua mau ikut. Karena Joshua kan baru datang di Australia, Joshua kepingin ikut karena kalau di situ harus melayani harus ikut camp, harus ikut pelayanan, harus ikut seminar-seminar dulu, camp dulu. Setelah itu baru ikut pelayanan di sana agak susah, mesti ikut dia punya sekolahnya banyak. Dan sekolah itu banyak harus bayar Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang, Mami, Joshua mau ikut seminar tapi harus bayar 900.000 Bapak Ibu Saudara selama 3 hari. Dan saya bilang, wow, luar biasa 900.000 ini. Kalau Mami, dia ngomong ke papanya diam-diam. Karena kalau bayar 900.000 kasih dia makan saja, belanja untuk keperluan makanan minumnya atau Bapak Ibu Saudara. Jadi bapaknya memang agak sedikit irit-irit untuk dia. Irit-irit supaya dia bisa bertanggung jawab. Bukan memberikan sesuka dia. Kita mendidik anak kita untuk dia bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dalam masalah keuangan. Jadi dia datang ke saya, dia bilang, Mami bagaimana? Mami kalau Mami andalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas. Manusia bisa terbatas mengecewakan kita, anakku. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah membuat kita kecewa karena dia Bapa yang mengasihi kita. Amin. Jadi saya bilang, kamu percaya Tuhan? Percaya Mami. Kamu sudah minta sama Tuhan? Sudah Mami. Sungguh-sungguh kalau kamu minta sama Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu. Tetap andalkan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan engkau ikut seminar, nanti Tuhan buka jalan. Kalau memang Tuhan tidak izinkan engkau untuk tidak ikut seminar, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena semua kembali kepada Tuhan. Mami dan Daddy hanya manusia terbatas. Jadi kalau memang Tuhan izinkan engkau ikut seminar, nanti Tuhan berperkara dahsyat dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan mujizat dalam hidupmu supaya engkau bisa, iman kamu bisa bertumbuh, Nak. Saya bilang begitu. Jangan andalkan Mami dan Daddy, tapi berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau melayani Tuhan karena untuk ikut seminar, itu rencana Tuhan. Tuhan mau didik engkau untuk mengenal Dia lebih dalam lagi secara pribadi, Nak. Setelah itu seminggu kemudian tidak ada berita. Saya bilang, ya tetap berdoa, tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita yang kita rindukan. Setelah lagi 3 hari atau 3 hari, dia telepon Mami, ada email masuk ke Joshua. Email apa Joshua? Dari sekolah minta dia untuk promosi sekolahnya. Bukan hanya promosi, dibayar $90 Bapak Ibu Saudara. $90. Dan malam itu, besoknya dia terima uang dari kampusnya, dia foto kasih saya lagi. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang, malam-malam jam 10 saya semua tidur. Jadi dia ngomong, Mami, Tuhan dahsyat. Dia bilang, Mami, Tuhan Yesus baik ya. Apa yang Joshua rindukan, Tuhan memberi. Tuhan menyediakan segala kebutuhan Joshua. Jadi jangan pernah kita takut akan makan minum dalam hidup kita. Karena Allah yang akan menyediakan segala kebutuhan. Kita menurut kekayaannya Dia. Bukan kekayaan kita. Kekayaan kita hanya terbatas Bapak Ibu. Tapi kekayaan Tuhan tidak pernah terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara.
Keempat, gembala yang baik menuntun domba-dombanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca di Mazmur 23 ayat 3 sampai 4. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ia menyegarkan jiwaku. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ia menyegarkan jiwaku dengan firman Tuhan, firman Kristus. Ia menyegarkan kita ini bukan karena kekayaan atau makan banyak, makan enak, tetapi menyegarkan jiwaku dengan firman Kristus. Dia menyegarkan kita dengan firman Kristus. Semakin kita mengenal atau semakin kita mendengar firman Kristus, semakin jiwa kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang lemas jadi semangat, yang sakit disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Semakin jiwa kita disegarkan dan akibatnya kita bisa berjalan dalam tuntunannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah membawa kita dalam lembah kekelaman. Tetapi karena kita tidak berjalan dalam tuntunannya dan seringkali kita salah melangkah, sehingga kita masuk dalam lembah kekelaman. Karena kebodohan kita atau kesalahan kita, tetapi Tuhan gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita. Menguatkan dan memulihkan kita. Dan apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar dan tidak pernah timbul dalam hati, semuanya Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, gembala yang baik menjaga domba-dombanya dari sakit penyakit dan mara bahaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita dilepaskan oleh Tuhan dari mara bahaya yang tadi juga ada gempa bumi, itu artinya Tuhan melepaskan kita. Tidak membuat, tapi kita tetap tenang di dalam rumah Tuhan. Karena kita mau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk menikmati janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacanya di Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dari mara bahaya, dari serangan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menyerang dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang akan membela kita, amin, meluputkan kita dari mara bahaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau kesaksian bahwa ada seorang ibu. Dia pernah datang di Queen of Christ, di gereja para wanita. Seorang ibu datang kepada pas kami mau ibadah, sebelum ibadah dia datang ketemu saya dan dia katakan, ibu saya mau minta tolong didoakan. Kenapa ibu? Dia sampai nangis. Kenapa? Anak saya pukul orang dan orang tuanya itu mengurus ke polisi sampai di pengadilan. Dan sudah tiga kali itu dia harus ke pengadilan tinggi di Kupang sini. 3 kali dia harus ketemu dan membereskan masalah ini, tapi orang tuanya dari pihak sebelah tidak mau untuk damai, dan mereka bersetegang untuk keputusan dari hakim saja, karena anaknya dipukul dan orang tua tidak menerimanya, karena dipukul. Jadi setelah itu jadi 3 kali terakhir sidang itu, dan nanti 3 hari lagi harus ada keputusan apakah anak ini akan dihukum atau tidak. Jadi pada saat itu saya berdoa, saya bilang, ibu jangan khawatir, Tuhan akan membela perkaramu. Engkau tidak akan menimpa hukuman yang akan diberikan, karena Tuhan yang akan membela engkau. Tuhan yang akan berperkara dalam hidupmu.
Dan engkau tidak akan terbukti salah di pengadilan. Saya ngomong begitu. Tetap percaya, Tuhan katakan engkau tidak terbukti salah di pengadilan. Tetap percaya. Apapun keputusan itu, engkau akan melihat kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan ibu ini. Setelah dia pulang, seminggu kemudian atau 4 hari dia telepon saya. Cici, terima kasih. Dia bilang, Cici, puji Tuhan bahwa perkara yang dipukul anaknya itu di pengadilan dinyatakan tidak bersalah Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan tidak bersalah, jadi beri kemuliaan nama Tuhan. Karena terbukti bahwa anak ini, dia itu bukan memukul tapi karena suka bercanda jadi dia pukul, jadi hakim bilang itu tidak sengaja, tanpa sengaja, jadi tidak ada perkara yang berat buat dia. Jadi puji Tuhan ibu ini anaknya dan ibu ini perkaranya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan juga ada seorang ibu datang kepada saya sesudah selesai ibadah dan dia nangis sama saya. Dia bilang, ibu kenapa? Dia bilang, dokter di Kupang katakan bahwa ibu ini sakit penyakit payudara dan itu sudah stadium 3 Bapak Ibu Saudara, dan dokter di sini bilang harus kemoterapi untuk ini tangani penyakitnya dia, termoterapi karena sudah stadium 3. Dan dia bilang setelah itu, tapi tiap minggu dia datang, tiap minggu kami di sini gereja kan perjamuan kudus, jadi dia perkatakan bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Berapa bulan begitu? Setelah itu dia punya badan rasa enak karena tiap minggu dia perjamuan, dia perkatakan dalam nama Tuhan Yesus bilur-bilurnya disembuhkan. Setelah itu dia rasa badannya enak, dia pergi cek di rumah sakit di sini di Kupang dan dokter bilang sudah ini scan belum, tahu hasilnya bagaimana, sudah kemoterapi atau tidak. Dia bilang belum Pak Dokter, tapi saya mau tes dulu apakah benar atau tidak hasilnya rongseng ini. Jadi setelah ambil tindakan, dokternya melihat bahwa hasilnya itu luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit kankernya dia, sampai dia datang dan menangis di depan saya bahwa luar biasa perjamuan kudus itu. Bapak Ibu Saudara, kalau perjamuan kudus itu jangan main-main, karena ada Kristus darah Yesus yang akan memberkati saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kesimpulan dari khotbah saya, yang pertama, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi saudara dan saya yang dicintainya. Poin yang kedua, gembala yang baik mengenal domba-domba. Seperti apa diri kita sendiri. Dia lebih mengetahui diri kita sendiri daripada diri kita sendiri atau orang lain. Yang ketiga, gembala yang baik mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaannya dia, Bapa di surga. Dan yang keempat, gembala yang baik menuntun domba-dombanya di dalam masalah, di dalam badai, di dalam segala hal. Dia menuntut kita supaya kita aman di dalam gembalanya. Gembala yang baik menjaga domba-domba dari sakit, penyakit, mara bahaya. Dia halaukan supaya kita sebagai domba merasa aman bersama dengan Bapa kita yang mengasihi kita, menjaga kita dari mara bahaya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi gaya hidup, bahwa firman Tuhan menjadi realita hidup kita, menjadi kehidupan dalam hidup kita. Alami Tuhan dalam hidupmu dan engkau akan melihat betapa ajaib, betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara.